Kembali di Prime Market Highlight pemirsa, bintang NBA Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander telah menyetujui perpanjangan kontrak maksimal yang fantastis untuk durasi 4 tahun ke depan. Di mana kontrak mewah ini akan mengikatnya hingga musim 2030-2031 dengan bayaran mencapai 4,6 triliun rupiah. Pemain bintang Oklahoma City Thunder, Shai Gilgeous-Alexander, baru saja menyetujui perpanjangan kontrak maksimal yang fantastis berdurasi 4 tahun senilai $255 juta Amerika Serikat atau sekitar 4,6 triliun rupiah. Di mana kontrak mewah ini membuat dirinya terikat hingga musim NBA 2030-2031, sekaligus menempatkannya sebagai salah satu pemain dengan bayaran tertinggi dalam sejarah basket internasional. Sebelumnya, SGA sukses dinobatkan sebagai top skor liga, termasuk MVP musim reguler dan finalis MVP musim 2024-2025, dan merupakan pencapaian langka yang hanya diraih oleh legenda-legenda NBA lainnya seperti Kareem Abdul-Jabbar, Michael Jordan, dan Shaquille O'Neal. Dengan demikian, kontrak baru ini sekaligus mempertegas komitmen OKC Thunder untuk membangun tim yang kompetitif di sekeliling SGA mulai musim depan. Seperti diketahui, pria berpaspor Kanada tersebut telah menjadi motor penggerak bagi OKC Thunder dalam meraih gelar juara NBA pertama mereka berkat peran krusialnya di babak final, dengan berhasil membawa timnya mengalahkan Indiana Pacers dalam game ke-7 yang mendebarkan. Dengan usia yang masih relatif muda yakni 26 tahun, SGA memiliki potensi besar untuk terus berkembang dan membawa OKC Thunder meraih lebih banyak kesuksesan di masa depan. Perpanjangan kontrak ini sekaligus menjadi investasi jangka panjang bagi tim yang meyakini pemain terbaiknya dapat menjadi tulang punggung dalam upaya membangun dinasti juara. Berbagai sumber ada di channel. Setelah tersedia hampir 2 tahun di Android, Google resmi memperluas aplikasi YouTube Create ke platform iOS. Ya, peluncuran ini membuka akses bagi pengguna iPhone dan iPad untuk mengedit video short dan konten panjang secara gratis langsung di perangkat mereka. Setelah tersedia hampir 2 tahun di Android, Google resmi memperluas aplikasi YouTube Create ke platform iOS. YouTube Create menawarkan berbagai fitur sederhana namun lengkap pemangkasan video, transisi, filter, teks dan stiker atau GIF, serta musik bebas royalti dan audio cleanup. Aplikasi ini dirancang setelah masukan lebih dari 3.000 kreator agar sesuai kebutuhan pembuatan konten modern. Meski baru hadir di iOS, YouTube Create harus bersaing ketat dengan CapCut 442 juta pengguna Android dan InShot 92 juta. Data sensor Tower menyebut aplikasi ini masih tertinggal dengan kurang dari 500.000 unduhan di kuartal 2 2025 dan pengguna aktif di bawah 1 juta. Tren positif terlihat dari peningkatan pengguna aktif YouTube Create sebesar 28% secara tahunan di kuartal 2 2025, lebih tinggi dibanding CapCut 9% dan InShot 7% meski basis penggunanya lebih kecil. Ini menunjukkan loyalitas awal komunitas kreator yang mencoba platform ini. Kendati ada pertumbuhan, tantangan utamanya adalah retensi pengguna hanya sekitar 1% pengguna bertahan setelah 90 hari, jauh di bawah CapCut 7% dan InShot 4%. Waktu penggunaan juga lebih pendek, yakni rata-rata 38 menit per bulan dibanding 62 menit milik CapCut. Integrasi langsung dengan platform YouTube menjadi keunggulan utama, memungkinkan kreator mengedit dan langsung mengunggah tanpa keluar dari ekosistem. Hal ini memberi kemudahan sekaligus efisiensi bagi pengguna setia YouTube. India masih menjadi pusat pengguna dengan 51% pangsa pengguna aktif global, meski menurun dari 67% tahun lalu. Indonesia berada di urutan kedua dengan 21% pengguna aktif global YouTube Create, diikuti Jerman, Brasil, dan Inggris. Beberapa negara menunjukkan lonjakan signifikan, Spanyol naik 119%, Korea Selatan 91%, Prancis 89%, dan Singapura 71% secara tahunan. Performa ini menjanjikan untuk strategi global di pasar iOS yang segera dibuka. Berbagai sumber IDX Channel. Pemirsa, Taito Corporation dan Arc System Works mengumumkan Bubble Sugar Dungeons, judul baru dari seri klasik Bubble Bobble. Game ini akan dirilis musim dingin 2025 di Amerika dan Eropa untuk PlayStation 5, Nintendo Switch, dan PC via Steam. Namun demikian, versi Jepang akan menyusul tahun 2026. Taito Corporation dan Arc System Works mengumumkan Bubble Sugar Dungeons, judul baru dari seri klasik Bubble Bobble, masih menampilkan bab si naga hijau. Game ini menggabungkan aksi bubble blowing klasik dengan dungeon bergaya roguelike.
Setiap dungeon bertema permen dan donat akan berubah saat setiap kunjungan, membuat setiap sesi bermain unik dan menantang. Bab bisa membesar dan menangkap musuh dalam gelembung, kemudian menembaknya dengan tanduk untuk mengalahkan lawan. Pengumpulan bahan dari dungeon memungkinkan peningkatan atribut dan skill, menjadikan permainan lebih strategis dan menarik untuk jangka panjang. Struktur dungeon, musuh, dan susunan platform selalu berbeda saat masuk ulang, menjadikan pengalaman bermain tak monoton dan terus segar setiap run. Tingkat kesulitan bertambah seiring bab berkembang lebih dalam, mirip sistem progression di Dead Cells atau Rogue Prince of Persia. Game ini akan meluncur secara digital untuk PC Steam, PS5, dan Nintendo Switch di musim dingin 2025. Kecuali Jepang yang baru akan rilis tahun 2026 melalui Taito langsung. Hingga kini versi fisik masih belum diumumkan. Kehadiran elemen roguelike menarik bagi gamer modern sambil tetap menjaga jiwa bubble-bubble klasik berupa gelembung dan platform statis. Format ini merevitalisasi warisan franchise untuk generasi baru penggemar digital dan perangkat modern. Pengumuman ini disambut antusias oleh komunitas gaming, terutama bagi pemain lama yang menantikan evolusi gameplay. Trailer menunjukkan visual ceria dengan warna-warni manis serta skema level menantang memicu harapan fans akan kualitas dan variasi tinggi setiap dungeon. Berbagai sumber IDX Channel.